1891 Siapa lagi kalau bukan aku? Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Pulau yang mereka tuju tidaklah besar, para makhluk abadi tidak memperoleh apapun dari penjelajahan mereka. Mereka dengan cepat berkumpul di tengah pulau. Di sana, mereka membuat penemuan yang mengejutkan. Sebuah obelis besar yang tampaknya terbuat dari emas memancarkan cahaya kristal yang lembut. Rumah Gu Abadi peringkat 8, Obelis Berjasa. Permukaan obelis berjasa memiliki kata-kata yang muncul di atasnya, memperkenalkan latar belakang pulau ini dan juga rincian warisan sejati bumi surga. Untuk memperoleh warisan sejati bumi surga, seseorang harus menerima misi di obelis berjasa. Mereka akan memperoleh poin berjasa ketika mereka menyelesaikan tugas-tugas ini. Semakin banyak berjasa yang mereka miliki, semakin banyak barang berharga yang dapat mereka tukarkan. Jika seseorang tidak menerima ini, mereka hanya dapat menunggu di pulau ini, mereka tidak dapat pergi dan pergi ke tempat lain di dunia gua surga. Tentu saja, Yang Mulia Abadi Bumi Surga berbelas kasih dan baik hati, dia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan tangan kosong. Bahan-bahan abadi di pulau ini secara khusus disiapkan untuk mereka bagi satu sama lain. 300 hari kemudian, semua orang akan dipindahkan. Para makhluk abadi terkejut. Bagaimanapun, ada material abadi di pulau ini. Daun hati tangga awan, batang rumput angin bening, besi ayam jantan, dan lainnya itu tidak palsu. Semuanya diambil oleh seseorang. Sialan, dia benar-benar mengambil semuanya, dia tidak meninggalkan apapun untuk kita. Pasti Cuying itu. Di mana Cuying? Mengapa kita tidak melihatnya? Aku menemukan Cuying. Tiba-tiba, Dewa Huadai berteriak. Para makhluk abadi dengan cepat berkumpul ke arahnya. Mereka melihat bahwa di sisi lain Tugu Jasa, dengan melihat ke arah yang ditunjuk Dewa Huadai, mereka melihat kata-kata yang muncul di Tugu Jasa. Peringkat papan jasa, Cuying, 82 poin jasa. Selain Cuying, tidak ada orang lain. Orang ini, Ren Xiuping menggertakkan giginya karena marah. Tepat pada saat ini, poin jasa Cuying melonjak lagi, dari 82 menjadi 93. Selanjutnya, Tugu Jasa menyala. Para makhluk abadi dengan cepat mundur selangkah. Cahaya itu memudar saat Fang Yuan muncul. Cuying, teriak Feng Jiang, akhirnya kau muncul juga. Tutu tua memiliki mata merah, ia memikirkan lubang kosong yang sebelumnya diisi dengan besi ayam jantan. Oh, kau sudah bangun. Fang Yuan mengangguk pada mereka, ia berkata dengan nada datar. Hei, apa yang salah dengan sikapmu? Teriak Shen Tan tidak senang. Sikap acuh tak acuh Fang Yuan membuat setiap makhluk abadi marah. Shen Chongsheng melangkah maju dengan ekspresi dingin dan nada sombong, katakan padaku, apakah kamu mengambil semua bahan abadi di pulau ini? Para dewa menatapnya dengan marah. Orang ini telah mengambil semua keuntungan tetapi masih bertindak begitu arogan. Ren Xiuping berkata dengan muram, kami telah melihat teks pada obelis ini, semua bahan abadi ini diatur oleh Dewa Bumi Surgawi untuk kami. Cuying, bukankah terlalu berlebihan untuk mengambil semuanya sendiri? Anda berutang penjelasan kepada kami. Fang Yuan bahkan tidak melihatnya, dia menempelkan telapak tangannya ke obelis dan mengambil misi lain. Swoosh, cahaya putih menyala, dia menghilang lagi. Para dewa terkejut. Senki berteriak dengan marah, orang ini. Dari mana dia datang? Dia sama sekali tidak peduli dengan Tuan Shen Chongsheng dan kami. Ren Xiuping berbicara dengan ekspresi marah. Suaranya sedingin es. Selidiki dia setelah kita keluar. Shen Chongsheng adalah peringkat 8, sebagai pemimpin klan Shen, dia dengan cepat menjadi tenang dan mulai meniru Fang Yuan, berjalan ke obelis merit. Cuying bertindak tanpa rasa takut, dia hanya mengandalkan fakta bahwa kita tidak bisa menyerangnya di surga ini. Shen Chongsheng berpikir dalam hati, Cuying hanyalah seorang abadi tingkat 7 yang menyendiri, kita bisa menghadapinya nanti. Yang penting sekarang adalah tugu prestasi ini. Tindakan Fang Yuan sebelumnya adalah contoh yang bagus bagi para abadi di sini. Di kehidupan sebelumnya, Miao Mingsen dan yang lainnya datang ke tugu dengan curiga. Mereka pertama-tama membagikan bahan-bahan abadi di pulau itu sebelum pergi untuk menerima misi. Namun sekarang, Fang Yuan terbangun lebih dulu, dia bertindak lebih dulu dan mengobrak-abrik seluruh pulau. Satu-satunya yang tersisa bagi para abadi ini adalah tugu prestasi ini. Ada banyak misi di tugu prestasi ini. Membantu para duyung di kota pantai selatan untuk menggali teratai emas di Danau Perak. Pulau ikan bundar mengering,
perlu dibangun sumur. Suku 3 garis kekurangan obat-obatan, ada wabah yang menyebar, mereka membutuhkan banyak ramuan obat. Suku peniup seruling terjebak dalam kabut, mereka diminta untuk menuntun mereka keluar. Mata air roh Gunung Aurora memiliki masalah yang perlu segera ditangani. Para Dewa Gu menyaksikan dengan ekspresi bingung. Mirip dengan kehidupan sebelumnya, mereka menghadapi situasi yang sama lagi. Misi-misi ini hanya dijelaskan secara singkat, tidak terperinci. Para Dewa Gu tidak dapat memperoleh informasi yang berguna. Misalnya, misi ini, suku 3 garis kekurangan obat-obatan, ada wabah yang menyebar, mereka membutuhkan banyak ramuan obat. Kekuatan macam apa suku 3 garis itu? Apakah ada Dewa Gu? Apakah mereka kekuatan biasa atau kekuatan super? Wabah sedang menyebar, wabah apa itu? Ada banyak jenis wabah yang bahkan tidak berani ditangani oleh Dewa Gu peringkat 8. Mereka membutuhkan banyak ramuan obat, ramuan apa yang mereka inginkan. Bahan abadi, metode apa yang perlu mereka gunakan. Tidak ada yang tahu. Tugu jasa hanya memiliki satu baris ini. Para abadi benar-benar tidak menyadari situasinya. Apakah Cuying itu tahu sesuatu? Seseorang bergumam. Para abadi terdiam, kebencian, kemarahan, dan kecurigaan mereka terhadap Fang Yuan meningkat lagi. Meskipun Dewa Bumi Surga yang mulia dikenal karena kebaikannya, ini adalah lingkungan yang tidak dikenal, bahkan Dewa Gu peringkat 8 Sen Chong Seng dilarang bertarung, para Dewa Gu harus waspada. Dan melihat hadiah di Tugu Jasa, ada sejumlah besar bahan abadi dan gu abadi yang dapat ditukar dengan menggunakan jasa. Tentu saja, ada beberapa hal aneh di sini seperti gelar atau gufana. Sen Chong Seng segera melihat satu gufana peringkat 5, itu disebut gu perbuatan baik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat cacing gu seperti itu. Untuk menukarkan gu untuk perbuatan baik, seseorang membutuhkan 50 poin jasa, itu adalah gu manusia paling mahal. Namun, efek sebenarnya dari cacing gu tidak tertulis di tugu jasa, Sen Chong Seng tidak tahu apa-apa tentangnya. Namun, itu harus unik dan istimewa agar Yang Mulia Abadi Bumi Surga dapat memasangnya sebagai hadiah. Setelah para abadi berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka menyadari bahwa mereka harus mencoba ini untuk mengetahuinya. Sen Chong Seng adalah yang pertama bertindak, dia dengan cepat berjalan ke Tugu untuk menerima misinya. Di kehidupan sebelumnya, kelompok yang terdiri dari 8 orang termasuk Fang Yuan dan Miao Ming Sen datang ke Tugu Jasa, hanya 10 misi yang muncul di hadapan mereka. Namun sekarang, karena ada lebih banyak orang, tampaknya jumlah misi juga meningkat. Ada banyak misi, semuanya diambil perlahan-lahan. Karena mereka tidak tahu apa-apa, tidak ada pertempuran atau perampasan di sini. Misi Sen Chong Seng adalah, Pulau Ikan Bundar mengering, perlu dibangun sumur. Saat cahaya berkedip, dia muncul di gurun pada saat berikutnya. Pupil mata Sen Chong Seng mengecil. Dia adalah seorang gu immortal tingkat 8 dengan tanda dao yang padat, dia tidak dapat dipindahkan menggunakan metode biasa. Namun ketika dia dipindahkan ke sini, itu tidak dapat dihalangi. Kekuatan agung dan mistis membawanya ke sini secara instan. Seperti yang diharapkan dari Paradise Earth Immortal Venerable, Sen Chong Seng mendesah dalam hati, dia melihat sekeliling saat metode investigasinya menyebar ke sekeliling. Sen Chong Seng segera merasakan sesuatu yang berbeda. Oh, metode investigasiku bekerja dengan baik di sini, tidak sama dengan pulau awal. Puluhan li jauhnya dari sini, ada sebuah desa kecil di padang pasir. Sen Chong Seng berdiri di tempat, menggerakkan telinganya saat dia mendengarkan percakapan orang-orang di desa. Sesaat kemudian, dia memastikan bahwa dia berada di Pulau Ikan Bundar. Pulau ini sangat besar dan memiliki banyak desa, tetapi beberapa dekade kemudian, vegetasi mulai jarang. Saat ini, gurun yang luas telah menyebar di sekitar beberapa desa yang tersisa. Manusia fana dan Master Gu tinggal di desa, kehidupan mereka semakin sulit. Ini berarti, aku perlu membangun sumur air di dekat desa-desa ini. Setelah mengetahui situasinya, Sen Chong Seng menghela napas saat dia rileks. Misi ini jauh lebih mudah dari yang dia duga. Itu semua adalah masalah tingkat manusia fana, bukan pada tingkat Dewa Abadi Gu. Bahkan jika itu melibatkan makhluk abadi, dia adalah ahli jalur suara tingkat 8, dia bisa menangani sebagian besar masalah. Sen Chong Seng memikirkan Fang Yuan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Cuying itu hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7 tetapi dia mengumpulkan 93 poin prestasi dengan sangat cepat.
Ini menunjukkan bahwa misinya pasti sangat mudah diselesaikan. Bahkan setelah mengetahui situasinya, Shen Chongsheng tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia perlu menguji banyak hal di sini. Misalnya, bisakah dia mengabaikan misi ini dan terbang keluar dari tempat ini? Bisakah dia berkomunikasi dengan dunia luar? Berapa banyak metode yang masih bisa dia gunakan dalam situasi ini? Shen Chongsheng tidak berinteraksi dengan manusia, dia menggunakan metode jalur suara dan diam-diam menggali sumur di dekat desa-desa. Penggurunan di sini sangat parah, Shen Chongsheng harus menggali untuk waktu yang lama sebelum dia menemukan air bawah tanah jauh di bawah. Menggunakan sumber air ini, dia membuat sumur dalam di sekitar tempat itu. Memikirkannya, dia menggunakan metodenya untuk memperkuat dinding sumur. Akhirnya, dia membuat mulut sumur dan menutupinya dengan atap jerami di atasnya. Bayangkan suatu hari, aku harus melakukan pekerjaan manual seperti itu. Shen Chongsheng tertawa. Dia membangun lebih dari 30 sumur, misi ini sama sekali tidak sulit bagi Dewa Gu peringkat 8 ini. Dalam proses menyelesaikannya, Shen Chongsheng mencoba banyak hal, dia menyelidiki fondasi surga ini hingga batas tertentu. Misalnya, dia tidak bisa meninggalkan tempat ini, dia hanya bisa bergerak di sekitar daerah gurun ini. Komunikasinya juga dibatasi, apalagi surga kuning harta karun, dia bahkan tidak bisa mengirim apapun ke Shen Qi atau Shen Tan. Dia juga tidak dapat menyerang penduduk desa biasa, semua metode ofensifnya akan gagal dan dia akan mengalami serangan balik. Dia dapat membuka pintu masuk lubang abadi dan mengambil barang-barang dari dalam, namun dia tidak dapat mengambil apapun dari pulau ikan bundar untuk dimasukkan ke dalam lubang abadinya. Shen Chongsheng juga memperoleh banyak informasi dari para manusia ini, orang-orang ini dapat meninggalkan pulau ikan bundar dan menjelajahi lautan. Di masa lalu, ada konflik di antara desa-desa, orang-orang telah meninggal. Kesimpulannya, Dragonwell Paradise memberi para penghuninya banyak kebebasan, sementara para Dewa Gu yang menerima misi ini sangat dibatasi. Mengenai bagaimana mereka dibatasi, Shen Chongsheng tidak dapat mendeteksi metode tersebut, dia tidak dapat menghadapinya atau menghindarinya. Ini membuatnya semakin mengagumi Paradise Earth Immortal Venerably telah menyelesaikan misi. Shen Chongsheng berkata, kembali, dalam benaknya, ia pun dipindahkan ke pulau awal lagi. Tugu prestasi muncul di sampingnya. Ia memeriksa papan dan melihat bahwa di daftar prestasi, namanya ada di sana, Shen Chongsheng, 9 poin prestasi. Shen Chongsheng mengerutkan kening. Satu misi hanya memberinya 9 poin prestasi. Hadiah ini terlalu sedikit, itu di luar ekspektasi Shen Chongsheng. Melihat ini, apakah itu berarti Cuying telah mengambil sekitar 10 misi sebelum aku? Memikirkan hal ini, Shen Chongsheng mengerutkan kening lebih dalam sekarang. Ia melihat hadiah-hadiah itu sambil merasakan hawa dingin di hatinya. Gu abadi dan material abadi yang ia inginkan membutuhkan lebih dari 10.000 poin prestasi. Ada masalah lain, Gu abadi itu unik, jika orang lain mendapatkannya terlebih dahulu, aku akan kehilangan kesempatanku. Sekarang Cuying sudah jauh di depan, kita harus mempercepat langkah dan mengejarnya. Shen Chongsheng adalah peringkat 8 tetapi ia merasakan urgensi sekarang, semua orang merasa lebih buruk. Tetua tertinggi pertama, Shen Tan berjalan mendekat dan dengan hormat menyapa Shen Chongsheng. Meskipun dia telah menyelesaikan misinya lebih awal, dia tidak terburu-buru ke misi kedua, dia menunggu di obelis. Faktanya, kelompok abadi itu telah sepakat sebelum transportasi pertama untuk berkomunikasi satu sama lain setelah menyelesaikan misi mereka. Shen Chongsheng, Shen Tan, Shen Qi, Shen Xiao, Shen Naihe, Ren Xiuping, dan Tong Hua adalah kelompok pertama, sementara Miao Mingsen, Feng Jiang, Abadi Huadai, Gui Qiye, Tu Tu Tuo, dan Zheng Luozi adalah kelompok kedua. Kedua belah pihak terpisah dengan jelas. Jelas, kelompok Shen Chongsheng terlalu kuat. Namun, di lingkungan khusus seperti surga, tidak nyaman bagi mereka untuk bergerak melawan Miao Mingsen dan yang lainnya, jadi mereka harus menyaksikan musuh-musuh ini bersatu sebagai satu kelompok. Surga selalu memberikan jalan keluar. Semua orang, ini adalah kesempatan yang bagus sekarang, selama kita memanfaatkannya, kita akan memiliki kesempatan untuk berhadapan dengan Shen Chongsheng di masa depan. Kita perlu bekerja keras, kita perlu bersatu untuk secercah harapan. Jika tidak, jika kita bekerja sendiri, kita tidak akan bertahan hidup. Miao Mingsen menyemangati para Dewa Gu di pihaknya.
Zheng Luozi, Tu Tuo, dan yang lainnya mengangguk setuju. Mereka menghadapi tekanan yang lebih besar daripada Shen Chongsheng, karena mereka merasa lebih mendesak untuk menyelesaikan misi dan meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan jika mereka aman di dalam surga Paus Naga, setelah 300 hari, mereka akan dipindahkan keluar dan harus menghadapi Shen Chongsheng. Katakan padaku, apa yang telah kalian temukan? Miao Mingzhen berbicara. Mereka semua berbicara tentang temuan mereka satu persatu, tanpa ada yang ditutup-tutupi, bahkan ada banyak spekulasi yang mereka buat. Jumlah poin jasa yang kami terima setelah menyelesaikan misi paling banyak hanya 9, tidak lebih dari 10. Tampaknya hadiah untuk setiap misi adalah antara 1 dan 10. Tetapi saya punya firasat bahwa tugu jasa ini akan mengalami lebih banyak perubahan di masa mendatang. Zheng Luozi dan Tu Tuo saling memandang. Zheng Luozi ragu-ragu tetapi tetap bertanya, Saudara Miao, karena Anda dapat merasakan lokasi Paus Naga Biru yang tepat, dan membawa kami ke sana, apakah tempat ini sama sekali baru bagi Anda? Miao Mingzhen tersenyum pahit, Saudara Zheng dan Saudara Tu, jika saya mengatakan bahwa saya tidak tahu mengapa saya dapat merasakan lokasi Paus Naga Biru, apakah Anda akan percaya kepada saya? Beberapa tahun yang lalu, informasi tentang Paus Naga Biru mulai muncul secara misterius di benak saya, tetapi pada awalnya sangat samar. Potongan-potongan informasi ini baru-baru ini menjadi lebih jelas, saya akhirnya menyadari bahwa itu adalah Paus Naga Biru yang memanggil saya. Jika aku benar-benar tahu pengaturan ini dan punya jalan pintas, apakah aku tidak akan menggunakannya? Apakah aku akan terus menghadapi ancaman Shen Chongsheng? Ketika kami berada di luar, Shen Chongsheng menyerang kami. Jika aku tahu itu ilusi, aku pasti sudah mencoba mati sejak lama. Teman-teman, semua kata-kataku benar, sama sekali tidak ada tipuan. Zheng Luozi dan Tu Tuo melihat ekspresi serius Miao Mingzhen dan mengangguk, kami percaya padamu. Gui Qiye tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, aku ingat satu hal. Sebelumnya, ketika dia dikejar di laut, Chu Ying diserang oleh bilah suara. Tetapi kecepatannya melonjak dan dia berinisiatif untuk menabrak burung Phoenix guntur yang tak ada habisnya, setelah itu dia tersambar petir dan mati. Ya, aku juga melihatnya. Feng Jiang juga menambahkan, aneh sekali untuk secara aktif mencari kematian, sepertinya Chu Ying benar-benar tahu sesuatu tentang tempat ini. Mata Tu Tuo bersinar terang. Sebelumnya, Fang Yuan tidak tahu bahwa mati di tangan Shen Chongsheng juga akan diterima. Agar aman, dia tetap memilih metode kematian dari kehidupan sebelumnya. Akibatnya, dia mengungkap kekurangannya. Seperti Shen Chongsheng, yang menghindari Tong Hua sebelumnya dengan bilah suaranya. Kelompok Miao Mingzhen menemukan keanehan Chu Ying, begitu pula dengan kelompok Shen Chongsheng. Miao Mingzhen, pada saat ini, Shen Tan berjalan di depan kelompok dan mengambil inisiatif untuk mendekati Miao Mingzhen dan yang lainnya. Di belakang Shen Tan ada Shen Chongsheng, Ren Xiuping dan yang lainnya. Tidak perlu gugup, Shen Tan tersenyum, kami di sini bukan untuk mencari masalah dengan kalian selama ini, tetapi untuk mencari kerjasama. Kerjasama, kalian benar-benar tidak tahu malu. Siapa yang ingin membunuh kita tadi? Feng Jiang dan Dewa Huadai berkata dengan tidak senang. Namun, Miao Mingzhen menghentikan mereka dan menatap Shen Chongsheng. Shen Chongsheng mengangguk sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, ini keputusanku. Memang benar bahwa akulah yang bergerak untuk menyerangmu sebelumnya, tetapi mari kita menempatkan diri kita pada posisi masing-masing dan pikirkanlah, jika kamu jadi aku, apakah kamu akan membiarkanku pergi? Bukannya aku tidak ingin membunuh kalian semua, tetapi dengan situasi seperti sekarang ini, maka aku hanya bisa bekerja sama denganmu. Petik 2. Aku bersumpah demi reputasi klan Shenku, aku berjanji bahwa bahkan setelah kita meninggalkan surga Paus Naga ini di masa depan, kami tidak akan melakukan apapun kepadamu, tetapi membiarkan kalian semua pergi. Dan kalian semua harus memberitahuku semua yang kalian ketahui tentang informasi yang kalian miliki mengenai tempat ini. Reputasi klan Shen, Miao Mingzhen merenung, para dewa di sekitarnya semua tampak sedikit tergerak oleh usulan ini juga. Shen Chongsheng adalah tetua tertinggi pertama atau klan Shen, janji akan sosok jalan yang benar sangat berbobot, dan sekarang dia mempertaruhkan reputasi seluruh klan Shen, dia dapat dipercaya sampai tingkat yang tinggi. Tentu saja, cara terbaik adalah bagi kedua belah pihak untuk membuat perjanjian aliansi. Zheng,
Luo Zi dan Shen Naihe sama-sama adalah Dewa Gu jalur informasi peringkat 7. Mereka tidak dapat menggunakan metode jalur informasi di sini karena surga sangat membatasi mereka. Kalian semua dapat memikirkannya, ini adalah satu-satunya kesempatan kalian. Jika kalian melewatkannya, jangan menyesalinya jika kalian keluar dari surga Paus Naga di masa depan. Shen Tan mengancam sambil tersenyum. Miao Mingzhen dan yang lainnya menjadi semakin diam. Tugu Jasa telah menjelaskan bahwa mereka hanya akan tinggal di sini selama 300 hari, dan setelah batas waktu habis, mereka akan dikirim keluar. Pada saat itu, mereka mungkin harus menghadapi Shen Chongsheng. Jaminan Shen Chongsheng tentu saja tidak sepenuhnya meyakinkan dan dia dapat menarik kembali kata-katanya. Namun dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri, Miao Mingzhen dan yang lainnya tentu tidak akan melepaskan kesempatan untuk bertahan hidup. Miao Mingzhen tiba-tiba tersenyum dan mengangguk, saya menerima tawaran Anda. Saya akan bekerja sama dengan Anda dan memberitahu Anda semua yang saya ketahui. Shen Chongsheng juga tersenyum, bagus, orang bijak tunduk pada keadaan. Saya akan membiarkan Anda hidup, silakan bicara. Senyum Miao Mingzhen berubah pahit, sebenarnya tidak ada yang perlu dikatakan. Dia mengulangi hal-hal yang telah dia katakan kepada Tutu Tuo dan Zheng Luo Zi sebelumnya. Shen Tan sangat marah, kau bilang kau sebenarnya tidak tahu apa-apa. Apa kau berbohong? Apa kau pikir klan Shen kita mudah ditipu? Namun, Shen Chongsheng tampak berpikir keras. Dia merasa bahwa kata-kata Miao Mingzhen mungkin benar, kebohongan bisa saja diucapkan, tetapi tindakan seringkali tidak dapat menipu orang lain. Dalam perjalanan ke sini, semua tindakan Miao Mingzhen terlihat oleh Shen Chongsheng. Dia tidak tampak seperti seseorang yang mengetahui detail tentang surga Paus Naga. Gui Qiye menyela, kami menganalisisnya sebelumnya, tampaknya Chu Ying sangat mencurigakan. Dia mungkin memang mengetahui beberapa informasi orang dalam. Mata para dewa bersinar dengan cahaya terang. Ren Xiuping tersenyum dingin, bukankah kamu mengatakan yang sudah jelas? Orang itu telah secara aktif mencari kematian sebelumnya, dia datang ke sini dan menjadi yang pertama terbangun, mengobrak-abrik pulau awal dari semua bahan abadi. Dan lihatlah tubuh jasa, dia memiliki hampir 100 poin jasa, Ren Xiuping tiba-tiba terdiam. Pada saat ini, cahaya putih menyala saat Fang Yuan muncul lagi. Misinya selesai, poin jasanya melampaui 100, mencapai 102. Para dewa berkumpul dalam satu kelompok, melihat Fang Yuan yang berada di tugu. Dia muncul tepat saat mereka menyebutkannya. Fang Yuan juga melihat ke arah para dewa. Wow, suasana di sini luar biasa. Fang Yuan sedikit terkejut, tetapi dia tidak merasakan sesuatu yang aneh tentang ini. Semua Dewa Gu memiliki bakat yang luar biasa, para Dewa Gu ini sangat tanggap dan tahu tentang manfaat dan bahaya, mereka memprioritaskan keuntungan mereka sendiri. Selama Shen Chongsheng berhenti bersikap sombong, mungkin saja mereka akan bekerja sama seperti Miao Mingzhen dan yang lainnya akan mengkhawatirkan masa depan. Shen Tan tersenyum dan mengambil inisiatif untuk datang, mendekati Fang Yuan, saudara Chu Ying. Dia mengambil inisiatif untuk menyapa, sikapnya jauh lebih baik dibandingkan saat dia berbicara dengan Miao Mingzhen. Dalam situasi saat ini, nilai Fang Yuan juga jelas jauh lebih tinggi daripada Miao Mingzhen. Tetapi sebelum dia dapat mengirim undangan apapun, enyahlah. Fang Yuan melirik Shen Tan sebelum dia berbalik dan berjalan pergi. Senyum Shen Tan membeku di wajahnya, sudut bibirnya berkedut karena kemarahan muncul di hatinya, dia hendak berteriak tetapi bahunya ditepuk oleh seseorang. Itu Shen Chongsheng. Shen Tan segera menahan amarahnya, dia tidak berani berteriak gegabah, dia hanya menatap Fang Yuan dengan ekspresi marah. Adik kecil, Shen Chongsheng terkekeh, kita bisa bekerja sama. Enyahlah. Fang Yuan mengucapkan sepatah kata dengan nada tenang, dia menyela Shen Chongsheng tanpa ragu-ragu. Semua orang terkejut, mata Shen Chongsheng sedikit melebar, dia tercengang dengan situasi ini. Sudah berapa lama sejak ada yang memarahinya seperti ini? Dia adalah tetua tertinggi pertama dari klan Shen, seorang ahli hebat peringkat 8 Laut Timur, siapa yang berani memarahinya di hadapannya? Bahkan biasanya, ketika orang-orang seperti Song Qiyuan berbicara dengannya, mereka akan tetap bersikap tenang saat berbicara satu sama lain. Namun Fang Yuan memarahinya tanpa menahan diri. Terus terang dan lugas, Miao Mingzhen dan yang lainnya menatap Fang Yuan dengan ekspresi yang sangat terkejut. Ini adalah Dewa Gu peringkat 8,
tetua tertinggi pertama dari klan Shen, jangan begitu gegabah. Jika kamu tidak mengalah sekarang, apa yang akan terjadi ketika kamu dipindahkan dari sini 300 hari kemudian? Pada saat ini, semua orang tidak tahu apakah harus mengagumi keberanian Chu Ying atau mempermalukannya karena kebodohannya. Setelah Fang Yuan selesai memarahi, dia segera menghilang, dia telah mengambil misi lain dan pergi lagi. Dewa Gu yang tersisa berdiri sambil menatap tugu jasa dengan tatapan kosong. Shen Chongsheng tiba-tiba tertawa ringan, memecah kesunyian. Chu Ying ini sangat berani. Aku menantikan untuk melihat keberaniannya setelah kita meninggalkan tempat ini. Dia tersenyum namun matanya berkilat marah, niat membunuhnya telah muncul. Miao Mingzhen, siapa sebenarnya Chu Ying ini dan apa latar belakangnya? Shen Tan berbalik dan berteriak agresif. Sikapnya sombong, Gui Qiye dan yang lainnya tidak senang saat mereka menatap dengan marah. Miao Mingzhen menghela napas dalam-dalam dan mengangkat bahu, jika aku mengatakan kepadamu bahwa aku tidak yakin tentang asal-usulnya, apakah kamu akan mempercayaiku? Hehe. Sudut mulut Shen Tan berkedut dan dia tertawa datar, raut wajahnya menunjukkan pikirannya saat ini. Kebohongan macam apa ini? Jika dia tidak tahu tentang latar belakang Chu Ying, apakah dia akan mengundang orang ini untuk menjelajahi warisan sejati bumi surga? Chu Ying? Oh Chu Ying, aku akan mati karenamu. Miao Mingzhen tersenyum pahit tetapi dia tidak menyerah, dia memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada Ren Xiuping. Alasan aku mempercayai Chu Ying adalah karena Ren Xiuping. Saudara Ren, jelaskan, apakah ada kebutuhan untuk menyembunyikan masalah ini lagi? Perkataan Miao Mingzhen membuat pandangan semua orang tertuju pada Ren Xiuping. Ren Xiuping gemetar karena merasakan tekanan yang sangat besar, dia harus menjelaskan semua yang dia ketahui. Para dewa kini mengetahui alasan di balik keterlibatan Chu Ying. Miao Mingzhen terus menjelaskan, sebenarnya, aku tidak banyak berinteraksi dengan Chu Ying. Aku hanya mengundangnya ke pelelangan di masa lalu. Saat itu, Tong Hua dan Tutu Tuo juga ada di sana. Shen Chongsheng mengalihkan pandangannya ke arah keduanya. Tutu Tuo dan Tong Hua berbicara satu demi satu, menjelaskan semua yang mereka ketahui. Shen Chongsheng mendengar kata-kata mereka dan mengerutkan kening dalam-dalam. Ada banyak informasi tetapi semuanya tidak berguna. Semua yang diketahui sudah diketahui, sementara semua yang tidak diketahui masih belum diketahui. Mereka tidak punya tempat untuk memulai dan tidak ada cara untuk menargetkannya. Chu Ying ini bukan orang yang sederhana. Shen Chongsheng punya firasat, tetapi dia masih percaya diri, bagaimanapun, dia hanyalah seorang Gu Immortal jalur transformasi peringkat 7, dia. Bukan tandinganku. Cahaya berkedip dan memudar sekaligus, Fang Yuan muncul di sebuah pulau kecil di laut. Aku di sini lagi. Fang Yuan tersenyum tipis. Dia menerima misi untuk mengumpulkan minyak hitam Earth Trance di laut dekat pulau ini. Ini adalah misi pertama yang dia terima saat menjelajahi Dragon Well Paradise di kehidupan sebelumnya, dia paling mengenalnya. Banyak perubahan telah terjadi di Dragon Well Paradise dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Tidak hanya lokasi Paus Naga Biru yang berubah, sekarang ada lebih banyak Dewa Gu di sini, misinya juga bertambah jumlahnya. Misi minyak hitam ini baru muncul setelah aku menyelesaikan sekitar 10 misi. Di kehidupan sebelumnya, dia telah menggunakan misi ini untuk menyelamatkan gadis duyung Xialin, menggunakannya sebagai pionnya untuk menjadikannya orang suci di kota manusia duyung. Dia perlahan menemukan jalan menuju lautan penyesalan dan menemukan Gu penyesalan. Begitu Gu penyesalan terbang kepadanya, metode yang terhormat diaktifkan, mengirim Fang Yuan ke Pulau Teratai Batu di Sungai Waktu. Dengan itu, Fang Yuan berhasil menghindari serangan pengadilan surgawi dan mewarisi warisan sejati Teratai Merah. Setelah terlahir kembali, Fang Yuan merancang rencana yang lebih optimal untuk dirinya sendiri. Selama pertempuran di Sungai Waktu sebelumnya, Fang Yuan menghancurkan 6 rumah Gu abadi dari pengadilan surgawi. Ia menghancurkan formasi penyegelan teratai penekan sungai dan membunuh banyak dewa Gu, hanya 9 peri spiritual dan Feng Jiu Ge yang lolos. Sebagai gantinya, Pulau Teratai Batu itu juga hancur. Tanpa Pulau Teratai Batu, metode terhormat Gu penyesalan tidak dapat diaktifkan. Kali ini, Fang Yuan bermaksud untuk menghancurkan surga Paus Naga ini. Gu penyesalan hanyalah bagian dari rencana yang lebih besar. Seluruh pulau berada di bawah pengaruh gerakan pembunuh investigasi Fang Yuan, tidak ada rahasia sama sekali. Pulau itu cukup biasa, tidak ada banyak sumber daya di sini, ada desa nelayan dan mata air roh berkualitas rendah.
ada beberapa Master Gu di desa tetapi sebagian besar orang adalah manusia. Fang Yuan tidak segera memasuki desa nelayan, ia pergi ke laut terlebih dahulu. Di laut, sekelompok laba-laba laut penenun sedang berburu. Fang Yuan mengelilingi mereka dan menyelam lebih dalam. Ketika dia mendekati palung bumi, dia menemukan sekelompok hiu kerang sedang berenang di sekitarnya. Fang Yuan memiliki kekuatan yang besar tetapi dia tidak ingin bertindak tiba-tiba, dia hanya menyembunyikan kehadirannya, tiba di minyak hitam. Minyak hitam adalah material abadi, itu berbahaya bagi Master Gu. Begitu mereka bersentuhan dengan minyak hitam, tanda dao jalur makanan akan terukir di tubuh mereka. Ini adalah masalah besar bagi Master Gu. Di satu sisi, tanda dao yang saling bertentangan akan membuat para Gu Master pengumpul minyak mengalami penurunan kekuatan. Gu Master pengumpul minyak jalur makanan terlalu langka. Minyak hitam di palung bumi saling kusut dan terjalin seperti ular piton besar. Mereka hampir diam tetapi jika seseorang mengamati dengan saksama, mereka akan melihat bahwa minyak itu bergerak perlahan di laut. Fang Yuan mengaktifkan metodenya, kemanapun dia pergi, minyak hitam bergerak seperti air dan menyebar ke area yang luas. Aku ingat ini lokasinya. Fang Yuan membelah sebagian minyak hitam tetapi dia tidak menemukan putri duyung bersisik biru Xiaolin. Hati Fang Yuan hancur. Mungkin saja kelahirannya kembali menciptakan beberapa perubahan, kehidupan Xiaolin mungkin telah berubah, dia mungkin tidak datang ke sini. Kemungkinan besar dia ada di dekat sini. Waktu sekarang cukup awal dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Fang Yuan memikirkannya, dia tidak langsung menyerah, dia menggunakan metodenya untuk menyingkirkan minyak hitam di dekatnya. Ada banyak hal dalam minyak hitam, ada mayat binatang laut dan berbagai biji. Putri duyung bersisik biru Xiaolin ada di antara mereka, dia pingsan. Wajahnya tidak sama dengan Xie Hanmo, tetapi watak mereka sangat mirip, tatapan mata Fang Yuan berkedip-kedip. Dia mengembuskan napas pelan saat gelembung mengelilingi Xiaolin. Xiaolin terselamatkan, matanya mulai bergerak, dia nyaris tidak membuka matanya sebelum pingsan lagi. Ketika dia bangun, dia menyadari bahwa dia terbaring di sebuah lubang air. Langit luas dan cerah, ada sinar matahari yang cerah. Daun-daun lebar dari beberapa pohon besar menghasilkan bayangan yang lebat, seperti payung, menutupi seluruh tubuhnya. Angin sepoi-sepoi membelainya seperti tangan lembut seorang kekasih, membuat Xiaolin merasa nyaman. Bukankah aku ditelan saat mengumpulkan minyak hitam? Ingatan Xiaolin perlahan muncul, benar, sepertinya aku telah diselamatkan. Aku melihat sosok putih samar di dasar laut yang gelap. Tubuhnya masih lemas dan lemah, Xiaolin nyaris tidak bisa mengangkat tubuh bagian atasnya, dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun. Siapa yang menyelamatkanku? Dia menjadi sangat bingung, melihat ke bawah ke lubang air tempat dia setengah berbaring. Ada genangan air jernih di lubang air itu, sangat jernih. Ekor ikan bersisik birunya bersinar dengan pantulan cahaya di air. Ini pasti pengaturan penyelamatku. Xiaolin berpikir, dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Air ini bukan air laut, itu adalah air yang paling cocok untuk duyung yang lemah. Kamu sudah bangun. Tepat pada saat ini, daun-daun pohon disingkirkan saat Fang Yuan masuk. Apakah kamu menyelamatkanku? Xiaolin menatap Fang Yuan, yang mengenakan pakaian putih, dia merasakan sedikit keakraban. Kamu sangat beruntung, kebetulan aku menemukanmu dalam situasi seperti itu. Fang Yuan tersenyum tipis. Xiaolin sangat bersyukur dan hendak berdiri untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi dihentikan oleh lengan Fang Yuan yang terentang. Tubuhmu masih terlalu lemah. Makanlah sesuatu. Fang Yuan mengulurkan tangannya dan jejak angin hijau terbang ke atas pohon dan memetik buah yang menyerupai kelapa. Angin hijau itu memegang buah itu dan terbang ke wajah Xiaolin. Angin hijau itu seperti gunting, bergerak dan membuka cangkangnya, memperlihatkan daging merah cerah yang lembut di dalamnya yang seperti buah delima. Xiaolin mengambil sepotong kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dagingnya lembut dan berair, mengalir ke tenggorokannya yang kering dan masuk ke perutnya. Ada perasaan hangat di perutnya, buah itu sangat lezat. Mata Xiaolin langsung bersinar, dia sangat lapar sehingga dia mengambil beberapa potong lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menelannya utuh. Ini sangat lezat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, tetapi kemudian dia melihat Fang Yuan terus menatapnya dengan tatapan lembutnya. Wajahnya langsung memerah saat dia tergagap, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Dermawan, saya pasti akan membalas budi karena telah menyelamatkan hidup saya. Fang Yuan tertawa,
ini tindakan sederhana. Anda tidak perlu melakukan apapun. Di masa mendatang, jauhi minyak hitam itu, di sana sangat berbahaya. Anda beruntung telah bertemu saya kali ini. Ekspresi Xiaolin berubah gelap. Dia terlilit hutang yang sangat besar karena pemakaman kakeknya dan harus mengambil risiko mengumpulkan minyak hitam untuk melunasi hutangnya. Tidak disangka bahwa dia tidak hanya gagal mendapatkan minyak hitam, dia bahkan hampir mati karenanya. Tetapi bahkan jika saya selamat, saya akan terkorosi oleh minyak hitam itu dan akan segera mati. Bagaimana saya bisa melunasi hutang saya dan membalas budi dermawan ini? Xiaolin memiliki sifat yang baik. Dia merasa gelisah atas hal ini. Pada saat ini, suara lembut Fang Yuan bergema di telinganya. Oh, benar, kau mengalami korosi minyak hitam sebelumnya, tetapi itu tidak menjadi masalah lagi. Aku sudah menyembuhkan luka-lukamu tanpa efek samping yang tersisa. Xiaolin tercengang dan menatap Fang Yuan dengan mata terbelalak, tercengang. Gu Master di depannya ini benar-benar dapat menyembuhkan masalah dari korosi minyak hitam. Ini benar-benar luar biasa. Fang Yuan mengangguk padanya, gadis kecil, kau masih muda, jangan memiliki pikiran yang gegabah seperti itu. Kau masih memiliki perjalanan panjang di depanmu. Silakan makan sesuatu, setelah kau mendapatkan kembali kekuatanmu, ikutlah denganku. Aku datang ke sini untuk melakukan sesuatu. Oh, Xiaolin masih linglung. Fang Yuan tersenyum dan berbalik untuk pergi. Xiaolin memperhatikannya melewati hutan dan menghilang untuk waktu yang lama sebelum dia bereaksi dan mulai melanjutkan memakan buah di tangannya. Daging buahnya lezat dan berair, angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, dia berbaring di air murni, hatinya dipenuhi kehangatan dan ketenangan. Jangan bilang ini hanya mimpi. Saat dia makan, air matanya mengalir tanpa suara di wajahnya. Dia tidak lebih dari seorang gadis duyung biasa yang malang. Kenyataan terasa dingin dan keras baginya sebelum kejadian ini. Satu-satunya kehangatan dalam hidupnya datang dari kakeknya yang merawatnya. Kakeknya yang merupakan satu-satunya kerabatnya telah meninggal, Xiaolin sendirian sekarang, hatinya hampa, satu-satunya tujuan hidupnya sekarang adalah menyelesaikan pemakaman air kakeknya. Dalam adat istiadat duyung, pemakaman air adalah perjalanan terakhir, itu akan membawa kedamaian bagi yang meninggal. Tetapi pemakaman air itu mahal, Xiaolin membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Saat gadis itu makan, dia terisak-isak tanpa suara. Fang Yuan berdiri di luar hutan, menatap laut, dia tahu situasi di dalam dengan baik. Tetapi dia tidak masuk, dia memberi gadis itu cukup waktu untuk menyesuaikan suasana hatinya. Dalam kehidupan ini, dia punya rencana besar untuk Dragon Well Paradise. Rangkaian misi Xiaolin bukanlah yang terpenting. Agar Fang Yuan bisa mendapatkan Gu penyesalan, dia hanya perlu memasuki lautan tangisan penyesalan. Saat itu, dia memanfaatkan rangkaian misi Xiaolin untuk memasuki area lautan penyesalan. Namun, selain rangkaian misi ini, dia punya banyak cara lain untuk sampai ke sana. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan fokus untuk mendapatkan Gu penyesalan sementara Miao Mingzhen dan yang lainnya fokus mengerjakan misi. Semakin banyak yang mereka lakukan, semakin banyak yang mereka temukan. Suasana saat itu jauh lebih baik daripada sekarang. Miao Mingzhen dan yang lainnya berinteraksi dan meninggalkan Gu jalur informasi di Tugu Merit, membagikan hasil yang mereka peroleh dengan semua orang tanpa meminta kompensasi. Semua temuan dan hasil kolektif mereka menjadi kekayaan Fang Yuan saat ini. Dengan demikian, Fang Yuan memiliki pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap Tugu Merit dan Paus Naga Biru. Misi Xiaolin dibuat oleh Fang Yuan sendiri, itu membutuhkan keberuntungan dan menghabiskan banyak waktu. Sebenarnya, setelah beberapa waktu, ketika misi berukuran sedang muncul, akan ada beberapa yang berguna untuk masuk ke lautan tangisan penyesalan. Di kehidupan sebelumnya, ketika misi-misi ini muncul, Fang Yuan sudah menjadikan Xiaolin sebagai pionnya, karena Miao Mingzhen dan yang lainnya menunjukkan keinginan terhadap misi-misi ini, Fang Yuan tidak bersaing dengan mereka. Tetapi sekarang, karena aku mengambil misi dan menemukan Xiaolin, itu berarti aku dapat menggunakannya lagi. Pion ini sangat berguna, selama aku meniru keberhasilan kehidupanku sebelumnya, aku secara tidak langsung dapat mengendalikan kota suci duyung. Mengendalikan kekuatan ini akan sangat membantu rencanaku ke depan. Fang Yuan berpikir dalam hati. Dermawan, aku membuatmu menunggu. Sesaat kemudian, Xiaolin melayang keluar dari hutan. Dia memulihkan sebagian kekuatannya dan tidak ingin membuat Fang Yuan menunggu.
Awan putih menopang tubuh bagian bawahnya, 3 kaki dari tanah, membantunya bergerak maju di daratan. Jangan panggil aku dermawan, namaku Chu Ying, orang-orang memanggilku Tuan Chu. Fang Yuan tersenyum. Tuan Chu, kata Xiaolin, ayo pergi. Fang Yuan membawa Xiaolin saat mereka pindah ke desa nelayan. Fang Yuan membawa Xiaolin ke desa nelayan kecil dan bertemu dengan kepala desa. Saat mereka bertemu, pencarian jiwa langsung terjadi di depan wajahnya. Seluruh desa nelayan itu dalam keadaan tak sadarkan diri selama beberapa saat, lalu pulih tanpa kecurigaan. Fang Yuan mengumpulkan informasi ini dan membandingkannya dengan kehidupan sebelumnya. Ia menemukan bahwa tidak ada yang berubah di desa nelayan kecil itu. Seperti di kehidupan sebelumnya, ia masih menggunakan identitasnya sebagai Go Master yang bepergian untuk menghubungi manusia-manusia fana ini. Pertama, ia menantang Go Master desa dan mengalahkan mereka dengan mudah, lalu ia mengajari mereka cara memurnikan Gu cangkang air dan memberi mereka resepnya. Semua penduduk desa sangat berterima kasih. Fang Yuan kemudian membawa mereka ke dasar laut untuk berlatih menggunakan Gu cangkang air ini. Ia bahkan mengajari mereka beberapa metode penyembuhan untuk mengurangi korosi minyak hitam. Untuk sembuh total dari korosi minyak hitam, seseorang membutuhkan setidaknya cacing Gu peringkat 4. Gu Master di desa nelayan kecil itu bahkan tidak mendekati peringkat 4. Hal-hal yang diajarkan Fang Yuan kepada mereka adalah hal-hal yang dapat mereka lakukan. Selama proses ini, Fang Yuan berfokus pada pengajaran Xiaolin. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya memberinya cangkang air Gu, tetapi sekarang, dia ingin merawatnya dengan baik. Dia menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk langsung menyerahkan metode tersebut ke dalam pikirannya. Pada saat yang sama, dia mengoreksi banyak kesalahannya. Fang Yuan tidak tinggal lama di desa nelayan kecil itu, dan ketika dia pergi, seluruh desa bertekuk lutut. Xiaolin ingin mengikuti Fang Yuan, tetapi dia menghentikannya dan berkata dengan penuh makna, ini bukan akhir dari hubungan kita akan bertemu lagi di masa depan. Xiaolin tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan dengan berlinang air mata saat Fang Yuan menghilang dengan sekejap cahaya. Fang Yuan kembali ke tugu jasa sekali lagi. Poin jasanya telah meningkat 10. Misi awal di tugu jasa adalah misi kecil, poin jasa yang diberikan berkisar dari 1 hingga 10. Kali ini, Fang Yuan mengumpulkan minyak hitam dan mengajari penduduk desa di desa nelayan kecil itu untuk bertahan hidup. Dia telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Saat ini, Shen Chong Sheng dan yang lainnya telah dipindahkan untuk menyelesaikan misi masing-masing. Hanya ada satu orang di tugu jasa sekarang. Dia adalah Miao Mingzhen. Miao Mingzhen menatap keempat sisi tugu jasa yang memiliki kata-kata dan karakter yang mengharukan. Dia sangat sabar. Dia samar-samar merasakan bahwa ada hubungan misterius antara dirinya dan tugu jasa. Perasaan aneh itu sangat tersembunyi dan juga sangat lemah. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan kesempatan ini. Cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan saat dia melihat ini. Metode apa yang digunakan oleh Dewa Bumi Surgawi untuk membatasi Dewa Go? Fang Yuan tidak punya cara untuk mengetahuinya. Metodenya tidak meninggalkan jejak apapun, seolah-olah itu adalah fenomena yang terjadi secara alami, seperti bagaimana ada laki-laki dan perempuan di antara manusia, dan bagaimana langit memiliki matahari dan bulan. Dewa Gu tidak dapat bergerak satu sama lain atau penduduk dunia kecil ini. Tetapi ada perbedaan dan ketidaksesuaian dalam aturan ini. Misalnya, Fang Yuan telah mencari jiwa manusia dalam misi sebelumnya. Dia bahkan memberikan banyak pengetahuan kepada Xiaolin melalui metode penyampaian jalur kebijaksanaan. Apakah itu tidak dianggap sebagai tindakan terhadap penduduk? Tentu saja, tetapi Fang Yuan tidak memiliki niat buruk. Dia mencoba membantu mereka. Jadi, dia sama sekali tidak dibatasi dalam tindakannya. Tetapi begitu dia memiliki pikiran jahat, metode ini tidak akan dapat digunakan. Dia bahkan akan menghadapi serangan balik dari penggunaan gerakan pembunuh ini. Atau misalnya, pengumpulan minyak hitam dalam misi ini. Minyak hitam yang berlebih disimpan di lubang abadi berdaulat oleh Fang Yuan. Biasanya, selain bahan abadi di pulau awal, Dewa Gu tidak dapat mengambil sumber daya dari area lain untuk diri mereka sendiri. Namun, Fang Yuan telah mengambil minyak hitam di dekat pulau untuk menyelesaikan misinya. Dengan mengurangi jumlah tanda dao jalur makanan di sana, sumber daya alam lainnya dapat tumbuh. Ini adalah hal yang baik untuk lingkungan pulau secara keseluruhan, jadi tidak dibatasi. Fang Yuan tidak hanya menyelesaikan misi, ia juga mengumpulkan sebagian minyak hitam sebagai keuntungan.
Misi untuk mengumpulkan minyak hitam ini jelas jauh lebih menguntungkan daripada yang lain. Ada banyak misi di Tugu Prestasi, tetapi ada juga perbedaan dalam misi. Apakah misi itu lebih unggul atau lebih rendah? Di kehidupan sebelumnya, Miao Mingsen dan yang lainnya memiliki banyak temuan. Ini semua adalah informasi eksklusif Fang Yuan sekarang. Fang Yuan perlahan mendekati Tugu Prestasi. Langkah kakinya mengganggu pikiran Miao Mingsen saat ia berbalik untuk melihat. Pupil matanya mengecil saat ia berpikir, itu Cuying. Fang Yuan tersenyum, saudara Miao, koneksimu dengan Tugu Jasa terlalu lemah. Koneksi ini terutama digunakan untuk menemukan tempat ini, tidak akan banyak membantumu mulai sekarang. Aku sarankan kamu untuk aktif menyelesaikan misimu dan mengumpulkan lebih banyak jasa. Sikap sopan Fang Yuan mengejutkan Miao Mingsen. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Fang Yuan berkata, "Enyahlah" pada Shen Tan dan Shen Chongsheng. Dia segera tertarik dengan kata-kata Fang Yuan karena dia merasa sedikit terkejut. Dia benar-benar tahu tentang hubungan antara aku dan Tugu Merit. Ini adalah rahasia yang belum pernah kuungkapkan kepada orang lain. Bagaimana dia tahu? Kecuali dia sepertiku dan juga dapat merasakan lokasi Paus Naga Biru. Atau mungkin dia tidak dapat merasakan lokasinya, tetapi memiliki bentuk koneksi lain sebagai gantinya. Miao Mingsen menatap Fang Yuan, merasa bahwa orang ini semakin tidak terduga. Dia dipenuhi dengan keraguan, dia membuka mulutnya untuk bertanya, tetapi dengan bijak menutupnya untuk menutupnya. Fang Yuan bertindak begitu arogan di depan Shen Chongsheng, tidak ada gunanya mencoba memaksanya. Jika dia ingin memberitahuku, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk berbicara. Jika aku mencoba bertanya padanya, aku tidak akan mendapatkan apapun yang aku inginkan. Miao Mingsen mendesah dalam hati. Fang Yuan lewat saat jarinya menunjuk pada baris teks tertentu di obelis. Dia tiba-tiba berkata, "Kamu dapat mengambil misi ini sangat cocok untukmu. Selesaikan misi dan kumpulkan poin prestasi, ini bukan hanya tentang melakukan perbuatan baik yang dangkal, lebih baik mengajari seseorang untuk memancing daripada memancingnya." Miao Mingsen gemetar dalam hati, dia menelan ludah saat mengucapkan dua kata, "Terima kasih." Sama-sama, Fang Yuan tersenyum, memberi Miao Mingsen beberapa petunjuk bukanlah tindakan biasa. Di satu sisi, itu untuk menabur perselisihan di antara orang-orang ini demi kenyamanannya sendiri. Dan di sisi lain, dia juga mencoba membuat beberapa pengaturan untuk memengaruhi Laut Timur. Rahasia mengenai kemampuan Miao Mingsen baru diumumkan di kehidupan sebelumnya setelah banyak upaya sia-sia untuk mencari tahu. Mengenai kebenaran di baliknya, banyak makhluk abadi memiliki tebakan yang dapat diandalkan. Miao Mingsen cukup populer di dunia abadi Laut Timur, jika ia dipaksa oleh Shen Chongsheng ke sudut, kemungkinan leluhur Laut Qi atau Wu Sui dapat merekrut dan menampungnya. Fang Yuan tidak mengambil misi, sebaliknya, ia pergi ke sisi lain Tugu Jasa dan menukarnya dengan gelar. Dalam sekejap, poin jasanya yang melebihi 100 berkurang menjadi 1 digit, anjlok dari tempat pertama ke tempat terakhir. Ketika Miao Mingsen melihat perubahan pada papan jasa, matanya berbinar dan pikirannya dipenuhi dengan kecurigaan besar. Cuying menghabiskan 100 poin jasa, apa sebenarnya yang ia tukarkan? Fang Yuan mengambil misinya dan menghilang lagi. Miao Mingsen segera datang ke sisi lain Tugu Jasa untuk memeriksa daftar barang-barang yang dapat mereka tukarkan. Tetapi bagaimana ia dapat mengetahuinya dengan mudah? Ada terlalu banyak hadiah yang dihargai 100 poin jasa, juga memungkinkan untuk memiliki kombinasi hadiah untuk menghabiskan 100 poin secara instan. Miao Mingsen merasa penasaran, ia segera menyadari bahwa tindakan Fang Yuan memiliki makna yang dalam, pasti menguntungkannya. Kalau tidak ia tidak akan menyerahkan keuntungannya seperti itu. Apakah Cuying sengaja menunjukkan niat baik sebelumnya agar aku membantunya menyembunyikan informasi ini? Pikiran lain muncul di benak Miao Mingsen. Namun segera ia menggelengkan kepalanya. Poin jasa Fang Yuan ada di sana, itu adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Segera, para dewa Gu lainnya akan menemukannya. Dengan kilatan cahaya putih, Fang Yuan diangkut ke dasar laut. Air lautnya keruh, pasirnya bergolak, dan seekor salamander raksasa menyebabkan kekacauan. Salamander raksasa ini memiliki tubuh yang halus tanpa satu sisik pun, kepalanya lebar dan besar, tubuhnya gemuk dan rata, anggota tubuhnya sangat tebal dan pendek, dan tentakelnya seperti cakar harimau. Cakar dan giginya tajam, insangnya berkilau dengan kumis harimau yang kuat. Ini adalah binatang buas, salamander raja harimau.
Salamander Raja Harimau mengamuk dan menciptakan gelombang yang mengejutkan yang memengaruhi kedamaian negeri itu. Misi yang diambil Fang Yuan adalah untuk menekannya. Fang Yuan tidak terburu-buru untuk bertindak, ia mengintai terlebih dahulu. Segera, alisnya sedikit berkerut dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ia tidak dapat menemukan alasan di balik amukan salamander Raja Harimau itu. Tidak ada yang aneh dengan tubuh atau pikirannya, tetapi ia bertindak secara gila-gilaan dan tidak terduga, dengan sengaja menghancurkan sekelilingnya. Tidak hanya itu, ia bahkan melukai dirinya sendiri, ia jelas-jelas menjadi gila. Ketika mencoba menyerang salamander Raja Harimau itu, Fang Yuan menemukan bahwa kekuatan tempur binatang buas ini telah melonjak ke tingkat binatang buas purba. Ini adalah situasi yang sama dengan yang dihadapi kelompok Miao Ming Shen di kehidupan sebelumnya. Fang Yuan mendesah dalam hati. Di kehidupan sebelumnya, ia hanya menyelesaikan misi yang melibatkan Xialin, ada beberapa misi dan ia tidak menghadapi hal ini. Setelah mencobanya di kehidupan ini, dia menemukan bahwa menurut pengetahuan dan penglihatannya, dia bahkan tidak dapat melihat melalui keanehan ini. Salamander Raja Harimau sebenarnya sangat bermanfaat bagi lingkungan. Ia dapat menelan garam dan pasir untuk memurnikan air laut, membuatnya jernih dan asin, menghasilkan sumber daya alam yang luar biasa. Salamander Raja Harimau seringkali menjadi inti dari laut yang murni dan bersih. Air laut yang murni ini dapat diminum langsung. Jika memungkinkan, Fang Yuan tidak ingin membunuh salamander Raja Harimau ini. Jika dia dapat menenangkan dan menenangkannya, Fang Yuan akan dapat meraup sejumlah besar poin pahala. Namun saat ini, itu jelas mustahil. Fang Yuan tidak punya pilihan selain mengambil tindakan dan membunuhnya. Bangkai salamander Raja Harimau itu bertindak sebagai keuntungan tambahan untuk misi tersebut dan disimpan di lubang abadi. Ren Xiuping kembali ke pulau awal lagi. Dan sekelompok orang telah berkumpul di dekat Tugu Prestasi. Melihat kedatangannya, seorang dewa gu dari klan Shen, Shen Xiao, berkata kepadanya, "Selamat, Saudara Ren. Anda sekarang berada di puncak papan prestasi." Ah, bagaimana mungkin? Ren Xiuping awalnya tidak mempercayainya, tetapi setelah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, dia terkejut dan senang. Namanya benar-benar menduduki peringkat pertama, bahkan Shen Chongsheng berada di peringkat kedua. Shen Chongsheng juga telah kembali dan berdiri di depan tugu, ekspresinya sedikit gelap. Ren Xiuping dengan hati-hati menatap Shen Chongsheng, dia senang karena telah mengalahkan Dewa Gu peringkat 8, tetapi pada saat yang sama, dia juga sedikit khawatir. Shen Chongsheng mengarahkan pandangannya ke arah Ren Xiuping. Ren Xiuping dengan cepat menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya, "Tuan." Shen Chongsheng mengangguk, "Ren Xiuping, menurutmu, apa sebenarnya yang ditukar Chu Ying yang menyebabkan peringkatnya sendiri merosot ke posisi terakhir?" Ren Xiuping tercengang, baru sekarang dia menyadari bahwa Fang Yuan berada di peringkat paling bawah. Dia dengan cepat menenangkan diri dan mengerutkan alisnya. Memang, Chu Ying lebih suka menyerahkan keunggulan untuk menghabiskan poin prestasinya. Sudah pasti barang yang dia tukarkan itu sangat berguna baginya. Jika itu bisa membantunya, tentu saja itu akan menguntungkan yang lain juga. Tapi apa sebenarnya itu? Kelompok abadi telah berdiskusi untuk sementara waktu sekarang. Dengan kilatan cahaya putih, Fang Yuan muncul di depan semua orang sekali lagi. Pada saat yang sama, peringkatnya di papan prestasi meroket, sekali lagi naik ke atas. Chu Ying, 98 poin prestasi. Seketika, para abadi menjadi keluh, misi berukuran kecil memberikan 1 hingga 10 poin prestasi. Sementara itu, misi berukuran sedang memberikan 11 hingga 100 poin prestasi. Fang Yuan menukarnya dengan gelar, orang baik, yang memungkinkannya menerima misi berukuran sedang. Misi berukuran sedang adalah level Gu Immortal. Salamander Raja Harimau yang dihadapi Fang Yuan kali ini adalah binatang buas tingkat 6 tetapi kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat 7. Kesulitan misi ini jauh melampaui batas manusia biasa. Semakin tinggi kesulitannya, semakin besar hadiahnya. Jadi, saya memperoleh lebih dari 90 poin prestasi kali ini. Fang Yuan menyadari, alasan mengapa saya tidak mendapatkan 100 adalah karena saya mengambil mayat salamander Raja Harimau. Jika saya meninggalkannya, tanda dao pada mayat itu akan menyebar dan mengangkat fondasi lingkungan sekitarnya. Fang Yuan telah melakukan ini dengan sengaja. Dia penasaran tentang alasan mengapa salamander Raja Harimau mengamuk. Jadi, dia membawa mayat ini bersamanya, berencana untuk menelitinya nanti.
Di kehidupan sebelumnya, Miao Mingsen dan yang lainnya menghadapi situasi ini berkali-kali. Mereka meneliti bersama tetapi tidak menemukan akar permasalahannya. Kali ini, Fang Yuan ingin mencobanya sendiri. Sekelompok makhluk abadi itu melihat ke arah Fang Yuan dan papan prestasi, ekspresi dan emosi mereka juga sama buruknya. Mereka telah bekerja keras untuk menyelesaikan misi mereka, masing-masing memberi paling banyak 10 poin prestasi. Namun, Fang Yuan mendapat lebih dari 90 poin prestasi dari satu misi. Perbandingan ini benar-benar menyebalkan. Meskipun misi berukuran kecil itu sederhana, mereka membuang banyak waktu. Misi berukuran sedang jauh lebih efisien dalam hal poin prestasi. Melihat Fang Yuan mendekati tugu prestasi, beberapa Dewa Gu merasa cemburu, beberapa penasaran, sementara yang lain merasa putus asa. Pada tingkat ini, Fang Yuan mengambil langkah besar ke depan sementara mereka merangkak seperti siput, bagaimana mereka bisa mengejarnya. Dia hanya akan meninggalkan mereka dalam debu seiring berjalannya waktu. Hua Dai menatap Miao Mingsen, ingin bertanya kepada Fang Yuan tentang ini, tetapi dia menggelengkan kepalanya padanya. Shen Chongseng menatap Shen Xiao. Shen Xiao tidak punya pilihan lain, ia harus memaksakan senyum dan berjalan ke arah Fang Yuan. Kakak Chu, ia menangkupkan tinjunya, berbicara dengan nada serius dan sikap sopan, sebutkan saja harganya, asalkan aku mampu membelinya, aku akan memuaskanmu. Fang Yuan tersenyum tipis, kau ingin tahu bagaimana aku memperoleh begitu banyak poin prestasi. Benar, Shen Xiao menangkupkan tinjunya lagi, aku harap kakak bisa mengajari kami. Jangan khawatir, dengan fondasi klan Shenku, kami tidak akan mengecewakanmu. Selain itu, kau tidak hanya mendapatkan persahabatan denganku, kau akan mendapatkan persahabatan klan Shen. Fang Yuan tertawa, tentu, gunakan warisan sejati klan Shenmu untuk menukarnya. Mata Shen Chongseng berbinar saat mendengar ini, dia tidak menyangka Fang Yuan akan setuju, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, warisan sejati apa yang kamu inginkan? Terserah kamu, jika kamu tidak ingin memberikan warisan, Gu abadi juga tidak apa-apa. Fang Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Bibir Shen Chongseng berkedut, dia menginginkan Gu abadi. Bermimpilah, dia memikirkannya dan melemparkan Gu Fana jalur informasi. Fang Yuan menerimanya dan melihat isinya, ada warisan sejati Gu jalur transformasi. Warisan itu agak tidak lengkap, bagian yang benar-benar berharga masih ada pada Shen Chongseng. Fang Yuan mendecak lidahnya saat dia melemparkan Gu Fana itu kembali ke Shen Chongseng, satu lagi. Shen Chongseng menerima Gu Fana jalur informasi dan menghapus informasi di dalamnya, menyuntikkan gelombang konten baru. Tentu saja, ini juga tidak lengkap. Fang Yuan menerimanya dan mengangguk, lalu mengembalikan Gu jalur informasi itu kepada Shen Chongseng, satu lagi. Shen Chongseng menerima Gu jalur informasi itu dan menatap Fang Yuan, lalu berkata dengan muram, Chu Ying, kau ingin melihat begitu banyak, seberapa banyak konten yang ingin kau lihat? Ekspresi Fang Yuan berubah serius, jangan khawatir, aku, Chu Ying, bertindak sesuai prinsipku, aku bukan orang yang mengingkari kata-kataku. Mereka yang memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh adalah orang yang benar-benar bodoh. Bagaimana dengan ini? Berikan aku sebagian dari suara gelombang konstan dan aku akan memberitahumu alasan mengapa aku memperoleh begitu banyak poin pahala. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali. Shen Chongseng tidak ragu-ragu, mengeluarkan keong dari lubang abadinya dan melemparkannya ke Fang Yuan. Keong ini hanya seukuran telapak tangan, dan merupakan binatang buas yang terpencil. Ada suara gelombang yang tersimpan di dalam keong itu, suara gelombang ini adalah material abadi peringkat 7 jalur suara, produk khusus dari klan Shen, yang dapat menghasilkan suara selama bertahun-tahun tanpa pernah berhenti. Fang Yuan memeriksanya dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, ia meletakkan material abadi ini ke dalam lubang abadi miliknya. Ia menatap Shen Chongseng dan tersenyum, kalau begitu aku akan memberitahumu rahasia ini. Apakah kau ingin aku memberitahumu sendiri, atau kau ingin mengumumkannya ke publik? Kali ini, giliran Shen Chongseng yang terlihat serius. Namun ia hanya ragu sejenak dan kemudian tersenyum, apa yang harus disembunyikan? Silakan bicara langsung. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli tua yang telah memimpin klan Shen selama bertahun-tahun. Begitu ia mengatakan itu, bahkan para Dewa Gu di pihak Miao Mingsen pun mengembangkan perasaan yang baik terhadap Shen Chongseng. Miao Mingsen mendengus dingin dalam benaknya, tidak ada kesepakatan yang dapat dibuat di sini,
Shen Chong-seng sama sekali tidak dapat menahan Chu Ying. Chu Ying mencoba menabur perselisihan. Karena dia dapat memberitahu Shen Chong-seng sendiri, dia juga dapat memberitahu orang lain di masa mendatang. Shen Chong-seng mengetahui hal ini, jadi meskipun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan selain mengumumkannya ke publik. Bagus, kemurahan hati Tuan Shen Chong-seng patut dikagumi. Fang Yuan berbalik dan meletakkan telapak tangannya di permukaan obelis. Kata-kata yang berhubungan dengan misi mulai menghilang sebelum muncul lagi. Namun, kata-kata baru ini berbeda dari sebelumnya. Kabut 1000 jiwa muncul di Gunung Cahaya Putih, makhluk hidup sangat membutuhkan bantuan untuk membersihkannya. Di daerah Laut Kuda Laut Karang saling bertarung, sejumlah Raja Kuda Laut membuat kerusuhan dan perlu dipadamkan. Formasi di Pulau Pertemuan Pemisahan tidak diperbaiki selama bertahun-tahun, menyebabkan gangguan serius pada kehidupan penduduk pulau, itu perlu diperbaiki. Pulau Bundar Ikan kekurangan air laut, orang harus membuat hujan selama 3 hari 3 malam di sana. Para Dewa Gu tercengang, misi-misi ini jelas berbeda dari yang sebelumnya, seperti kabut 1000 jiwa, yang merupakan material abadi tingkat 7 jalur jiwa, itu cukup terkenal. Contoh lain adalah bahwa setiap kuda laut karang adalah binatang buas tingkat 5, sementara Raja Kuda Laut setidaknya adalah binatang buas yang sunyi. Shen Xiao menyaksikan dengan mata berbinar saat dia mendesah dalam-dalam, ini adalah misi yang layak bagi para Dewa Gu. Misi-misi berukuran kecil sebelumnya terbatas pada tingkat manusia, mereka hanya lemah dibandingkan dengan misi-misi ini. Shen Xiao meniru Fang Yuan dan meletakkan tangannya di obelis tetapi ekspresinya berubah menjadi bingung, mengapa saya tidak dapat menerima misi-misi ini? Tentu saja tidak, saya telah menggunakan 100 poin prestasi untuk menerima misi-misi ini. Fang Yuan tersenyum. Para dewa dengan cepat memusatkan perhatian mereka pada kata-katanya. Tetapi Fang Yuan tetap tutup mulut. Shen Xiao menjadi cemas, dia menangkupkan tinjunya ke arah Fang Yuan, tolong ajari kami, Saudara Chu. Fang Yuan menatapnya dengan ekspresi sedikit mengejek dengan alis terangkat, mengapa aku harus memberitahumu? Ekspresi Shen Xiao membeku, kita membuat kesepakatan sebelumnya. Aku tahu. Kalian bertanya bagaimana aku memperoleh sejumlah besar poin prestasi. Aku telah menyelesaikan transaksi dan memberitahu kalian alasannya, itu karena aku menerima misi ini. Adapun bagaimana cara menerima misi ini, itu pertanyaan yang berbeda. Kata Fang Yuan, kelompok abadi itu tercengang. Ekspresi Shen Chong-seng berubah gelap sementara para Dewa Gu Klan Shen menatap Fang Yuan dengan amarah di mata mereka. Shen Xiao tertegun sebelum tertawa lagi, hanya saja kali ini, tawanya jelas bercampur amarah, Saudara Chu benar-benar hebat dalam berbisnis. Satu jawaban saja sudah memberimu material abadi peringkat 7 yang unik untuk klanku. Fang Yuan mengangguk, suara gelombang konstan. Klan Shen adalah yang unik di dunia, aku benar-benar mendapat untung dari transaksi ini. Tapi aku tidak berbohong padamu, aku juga tidak memberimu informasi palsu. Aku, Chu Ying, bukanlah orang seperti itu. Fang Yuan menunjukkan sikap memiliki hati nurani dan garis bawah, itu membuat semua makhluk abadi di sini mendidih karena amarah. Kemarahan Shen Chong-seng menumpuk. Dia adalah seorang jalur lurus agung peringkat 8, dia sebenarnya dipermainkan oleh Chu Ying yang merupakan seorang abadi peringkat 7 yang tidak memiliki ketenaran, bagaimana dia bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Setelah kita meninggalkan Dragonwell Paradise, aku akan berurusan denganmu dengan benar. Shen Chong-seng mengumpat dalam hatinya, tetapi dia tersenyum dan tertawa terbahak-bahak tanpa menunjukkan rasa tidak senang. Dia bertepuk tangan, Chu Ying, sangat mengesankan. Kamu memperoleh gelombang suara yang konstan melalui kecerdasanmu, itu adalah kemampuanmu. Jangan khawatir, mengapa klan Shen-ku begitu picik karena masalah kecil. Ayo, mari kita buat kesepakatan lain, katakan padaku apa yang kamu inginkan sebagai imbalan atas informasi ini untuk mendapatkan misi. Sekelompok makhluk abadi menatap Fang Yuan dengan mata yang tidak bisa tidak menunjukkan rasa iri. Sangat mudah untuk mendapatkan bahan-bahan abadi seperti ini. Tetapi dari sudut pandang Shen Chong-seng, klannya makmur, 1 atau 2 bahan abadi peringkat 7 sebagai imbalan atas informasi yang berharga bukanlah kesepakatan yang buruk. Tetapi Fang Yuan menggelengkan kepalanya, aku tidak akan menjual informasi ini, kalian semua dapat mencobanya sendiri. Shen Chong-seng melotot, Chu Ying, aku harap kamu akan memikirkannya dengan jernih. Namun, Fang Yuan mengabaikannya dan menghilang lagi dengan kilatan cahaya putih.
Shen Chongsheng sangat marah, dia sama sekali tidak diberi wajah. Chu Ying, jangan biarkan aku menangkapmu di luar. Shen Chongsheng mengumpat dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Gu Immortal peringkat 7 seperti itu, dia sama sekali tidak menghiraukannya. Fang Yuan perlu mempertahankan keunggulannya di papan prestasi, ini berguna untuk rencananya menaklukkan surga. Adapun Shen Chongsheng dan yang lainnya, hehe, aku tidak percaya kalian bisa tetap bersatu. Fang Yuan tersenyum dingin dalam hatinya, rencananya untuk menabur perselisihan tidak berhasil sebelumnya karena itu adalah tindakan kecil. Tetapi kali ini, dia menggali lubang, dia tidak takut Shen Chongsheng tidak akan melompat masuk. Di satu sisi, Fang Yuan membutuhkan bantuan eksternal. Itu perlu untuk memecah kelompok besar ini. Dia bisa menyelesaikan misi berukuran sedang secara mandiri, tetapi setelah misi berukuran sedang, ada juga misi berukuran besar. Misi semacam ini seringkali membutuhkan berbagai Gu Immortal untuk bekerja sama dan bekerja sama untuk menyelesaikannya. Meskipun Fang Yuan memiliki beberapa bawahan Gu Immortal yang tersembunyi di lubang abadinya, itu tidak berguna. Di surga Paus Naga ini, metode Paradise Earth Immortal Venerable membatasi ini. Tampaknya hanya Gu Immortal yang telah lulus ujian itu di luar dan dikirim ke pulau awal saat tertidur yang memenuhi syarat untuk masuk dan meninggalkan tempat ini, dan juga menerima dan menyelesaikan misi. Setelah Fang Yuan pergi, suasana di Tugu Jasa menjadi berat. Karena Shen Chongsheng telah membuat permintaan yang agak memaksa, dia ingin para Gu Immortal di sekitarnya menghabiskan poin jasa masing-masing untuk ditukar dengan hadiah yang diperdebatkan itu. Shen Chongsheng bertaruh bahwa salah satu hadiah ini adalah yang ditukar Fang Yuan sebelumnya. Karena Fang Yuan tidak memberitahunya, dia akan mengujinya sendiri. Miao Mingzhen dan yang lainnya tidak mau melakukan itu tetapi mereka tidak punya pilihan. Mereka harus membuat pertimbangan untuk masa depan dan tidak dapat menyinggung ahli hebat jalur suara peringkat 8 ini.